Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Sobat Satria hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tanpa kekurangan apapun. Baik, berjumpa lagi dengan saya ya di pertemuan ke-9 untuk etika profesinya ya. Video ini sengaja saya buat untuk mahasiswa saya yang kemarin belum sempat untuk tatap muka ya. Tapi bagi yang sudah tatap muka, silahkan menyimak ulang video ini kembali ya, tidak apa-apa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama tentang ethical hacking ya, atau etika seorang hacker ya. Dasar atau pengertian dari hacker ini sendiri ya. Hacker ya, apa sih hacker? Hacker ini adalah seorang, kalau bisa dianalogikan ya, hacker ini adalah seseorang yang masuk ya, atau orang yang masuk atau menyusupi sebuah sistem tanpa memiliki otoritas ya, atau izin dari pemilik dari sistem itu ya. Nah, hacker ini sendiri dibagi ada hacker dan hacking ya. Nah, apa itu hacker? Hacker ini tadi adalah orangnya ya. Jadi hacker ini adalah seorang programmer antusias ya. Jadi memang hacker ini adalah seseorang yang memang memiliki ketertarikan untuk di dunia teknologi ya, khususnya di sebuah sistem informasi ya. Jadi apapun kemajuan teknologi atau program ya, seorang hacker ini akan dengan semangat mengikutinya ya. Nah, kemudian hacking ini apa? Hacking ini adalah ilmunya ya, ilmunya atau perbuatannya ya. Jadi kalau hacker tadi orangnya, hacking ini adalah kegiatannya ya. Nah, hacking ini sendiri tidak semuanya diasumsikan jelek ya. Ada juga kegiatan hacking ya yang berorientasinya tidak terus-terusan untuk merusak, tapi juga ada yang hanya untuk mengetahui kelemahannya, mengevaluasi dan memperbaiki seperti itu ya. Kemudian ada ethical hacking ya. Etika ini ya, ada beberapa etika yang memang biasanya atau seorang hacker menggunakannya ya. Kemudian kita masuk ke macam-macam hacker. Nah, tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwasanya macam-macam hacker ya. Seorang peretas itu ada beberapa macam ya. Yang pertama black hat. Apa itu black hat? Jadi peretas yang memiliki orientasi untuk keuntungan pribadi ya, baik sekedar iseng atau termotivasi ya. Motivasinya apa? Motivasinya ya ekonomi, balas dendam ya, bersifat sebagai perusak dan termasuk tindakan kriminal atau ilegal ya. Yang contoh yang sederhana saja kadang-kadang yang sering kita temui ya di lapangan,
biasanya nih tindakan hacker atau peretas ya yang sederhana. Biasanya nih kita temukan misalnya kasusnya remaja A dengan remaja B ya, yang tadinya mereka ini berdua berpacaran ya, menjalin hubungan. Nah, ketika pada saat dia masih pacaran ini si A dan si B ini semua informasinya di-share ke media sosial ya, foto-foto, status-status ya, yang romantis-romantis. Nah, ketika mereka sudah tidak lagi berhubungan, dalam artian ini sudah putus ya, muncullah mungkin ada rasa ketidaksukaan si A atau si B ya terhadap konten-konten yang sudah mereka buat, video-video, gambar-gambar ya, yang sudah mereka upload. Jadi ada keinginan untuk dihapus. Nah, sedangkan status password yang tadinya sudah saling berbagi password, semuanya sudah diperbaiki, diganti ya, sehingga mengakibatkan mereka saling mencari celah untuk mengetahui apa kata sandi terbarunya ya. Dilihat riwayat Google-nya ya, di riwayat Gmail-nya ya, adakah perbaikan password dan lain sebagainya, sehingga bisa masuk ke dalam. Ketika ada yang berhasil ya masuk ke akun media sosial tadi, dicari postingannya, kemudian dihapus, fotonya dihapus dan lain sebagainya. Nah, itu ya, kegiatan yang seperti itu sudah termasuk salah satu kegiatan hacker ya, hacking ya, atau merusak ya, seperti itu. Kemudian selalu menutupi tindakan peretas dengan melakukan anti forensik ya. Nah, ini yang seperti ini memang hanya seorang hacker yang bisa melakukannya ya. Dia bisa mengelabuhi forensik dengan berbagai macam trik untuk mengalihkan perbuatannya ya. Nah, kemudian kalau tadi ada black hat, sekarang ada white hat. Apa itu ya? Nah, white hat ini peretas ya, sama-sama hacker ya, tapi yang memiliki etika dalam penggunaan komputer dan jaringan. Loh, kok bisa? Kenapa meretas saja? Kenapa harus diberikan etika ya? Ya, mereka masih menghormati sistem orang lain. Dalam artian seperti apa? Ya, jadi ya, walaupun mereka meretas, mereka hanya mencari kelemahan dari sistem operasi yang mereka retas tadi. Ya, sistem informasinya, mungkin jaringannya, mungkin keamanan yang digunakannya. Ya, nah kemudian ketika mereka sudah mengetahui kelemahan-kelemahan ini tadi, ya, kemudian kelemahan ini tadi disampaikan oleh developer atau yang memiliki sistem itu ya, dalam hal ini mungkin pimpinan perusahaan ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar sistem tersebut bisa ditingkatkan lagi, baik dari pengolahannya ya, sistem informasinya ya, jaringannya, keamanannya, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian biasanya disebut dengan sebuah profesi yang legal dan tidak melanggar hukum. Nah, seperti apa ini? Hacker kok ada yang legal? Jadi maksudnya di sini adalah seorang analisis ya. Jadi seorang analisis itu ya, kalau kalian pernah belajar, saya juga mengajar salah satu mata kuliah, mengampu satu mata kuliah, yaitu IT audit, di mana itu saya mengajarkan
mahasiswa menggunakan COVID Framework 5 ya untuk mengaudit sebuah sistem ya. Nah, kalau secara baiknya ya, mengaudit itu kita hanya menggunakan kerangka kerja dan secara sistematis ya. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke setiap bagian yang menggunakan sistem itu tadi ya, ataupun kita langsung observasi ke lapangan, melihat langsung bagaimana sistem itu berjalan ya. Itu secara harfiahnya seperti itu. Namun tidak sedikit juga ya perusahaan yang memang menginginkan sistem mereka yang ada di perusahaan mereka itu diaudit secara brutal. Maksudnya seperti apa? Salah satu cara yang paling tepat jika ingin mengetahui sampai mana keamanan sistem itu ya adalah ya dengan cara satu-satunya jalan ya dengan cara itu tadi, kita masuk tanpa menggunakan otoritas atau tanpa login ya, jadi diretas. Nah, tapi proses peretasan ini bukan bermaksud untuk merusak, mengubah atau menghapus data ya, hanya saja ingin mengetahui sampai di mana nih ya, sampai di mana sistem ini kelemahannya seperti apa, bagian mana yang bisa disusupi, bagian mana yang masih bisa diproteksi dengan baik ya. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara disusupi atau diretas ya oleh seorang hacker ya. Tapi dengan catatan pelaksanaan itu tetap dikontrol ya, tetap diawasi dan sesuai dengan prosedur yang sudah mereka sepakati ya. Hackernya yang sopan ya, betul. Ada juga sifatnya grey hat ya. Maksudnya apa? Jenis peretas atau hacker yang memiliki dua sisi, baik dan buruk. Nah, ini yang ngeri ya. Dia bisa juga berbuat baik dan juga bisa berbuat buruk ya. Maksudnya seperti apa? Melakukan tindakan ilegal tetapi memiliki sopan santun dan langkah-langkah sistematis dalam meretas sistem ya. Nah, ini biasanya dia hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi. Contohnya apa? Dia sadap informasi keuangan ya, tujuannya datanya dijual seperti itu. Dia tidak merusak sama sekali, tidak mengubah datanya sama sekali, tidak menghancurkan sistemnya, hanya mencuri data seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya, tujuan tindakan hacker. Apa tujuannya? Ternyata yang pertama adalah iseng atau coba-coba. Nah, maksudnya apa? Seorang hacker tadi kan saya katakan ini seorang programmer yang antusias ya, di mana mereka ini sangat-sangat memiliki jiwa penasaran yang tinggi terhadap kemajuan teknologi ya, terutama di kemajuan di bidang program atau sistem ya. Nah, jadi mereka selalu mencoba untuk mengikuti perkembangan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah pamer. Maksudnya seperti apa? Ya, mereka butuh pengakuan bahwasanya mereka itu memiliki kemampuan tersebut ya. Tidak kita pungkiri, jika kalian kuliah di bidang komputer ya, baik itu jurusan informatika, jurusan sistem informasi ya, ketika kalian ada praktikum membuat sebuah sistem ya, katakanlah sistem informasi penjualan misalnya ya, itu sistem yang pertama kali kalian buat. Nah, kalian membuat program ya, mengisikan coding ya, listing program dan lain sebagainya. Ketika program itu kalian jalankan, kalian running ya, kalian program itu ternyata jalan dan berhasil ya, kalian kan memiliki akan memiliki rasa bangga tersendiri ya. Wah, program yang saya bikin, coding yang saya buat itu berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan ya. Bangga kan, senang kan. Nah, kesenangan inilah yang acap kali
membuat kita ingin memamerkan, ya, ingin memamerkan, ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya kalian sudah mampu, seperti itu. Nah, sama juga dengan seorang hacker, karena tadi saya katakan hacker itu adalah seorang programmer antusias. Mereka akan memiliki rasa bangga ketika mereka mampu meretas masuk ke dalam sebuah sistem tanpa otoritas tertentu, ya, seperti itu. Kemudian mencuri, merusak, menghapus sistem atau data. Nah, ini memang ini juga salah satu tujuannya, ya, entah itu berlatarkan dendam, ya, atau ekonomi tadi, ya. Yang jelas ada unsur yang akan menjurus untuk mencuri, merusak, menghapus sebuah sistem atau data, ya. Nah, ada balas dendam, ekonomi, dan kesenangan, ya. Ini tadi. Jadi kejahatan di dunia internet itu, di dunia teknologi itu tidak semata-mata hanya balas dendam dan ekonomi, ya, tapi juga ada unsur kesenangannya. Jadi itu tadi, mereka merasa berhasil masuk ke sebuah sistem, ya, maka memiliki rasa bangga, gitu. Kemudian ada lagi dasar-dasar seorang hacker, ya. Apa itu dasarnya atau bekalnya, ya, ketika kita ingin menjadi seorang hacker? Yang pastinya mahir dalam bahasa asing, khususnya dalam bahasa Inggris, ya. Kenapa seperti itu? Karena bahasa pemrograman, ya, itu acap kali menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi ketika kalian tidak menguasai, ya, vocabulary-nya, ya, kalian akan kesulitan menggunakan untuk memahami bahasa pemrograman. Mengetahui perangkat komputer dan fungsinya, jelas, ya, ini juga nggak mungkin seorang hacker tidak paham apa itu hardware dan software, ya. Memahami dan mengerti dunia networking, ya, jaringan, ya ini harus paham juga, ya, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik, ya. Programming, ya, tadi makanya saya katakan tadi seorang hacker ini bisa dikategorikan seorang programmer antusias, ya. Sistem operasi, ya, sistem operasi dia harus paham, ya. Internet, ya, mengetahui target, jelas. Jadi tidak hanya maling dan perampok yang harus membaca situasi, ya, mengamati gerak-gerik target, tapi juga seorang hacker juga demikian, ya. Jadi sebelum dia menyerang, ya, dia akan mempelajari situasinya terlebih dahulu, ya. Kemudian memahami etika dalam dunia komputer dan jaringan. Ethical hacking, ya, profesional di dunia komputer yang menerapkan kemampuan hacking untuk tujuan bertahan dan mengamankan. Jadi seorang ethical hacking harus selalu memiliki pemikiran out of the box, dalam artian mereka harus bisa berpikir dari berbagai macam sisi, ya. Mereka tidak akan merasa selalu aman, ya. Mereka selalu merasa was-was. Kenapa? Tujuannya adalah agar mereka bisa terus memperbaharui sebuah sistem itu, bisa meningkatkan keamanan sistem itu dari semua lini, ya, sehingga sistem itu nantinya tidak mudah untuk dimasuki atau disusupi atau diretas, ya. Up to date. Nah, ini tadi up to date dalam dunia komputer, jaringan, dan internet, ya. Ya, karena seorang hacker itu adalah programmer antusias, di mana mereka selalu mengikuti perkembangan teknologi, ya, kemajuan-kemajuan bahasa pemrograman, ya, itu mereka selalu ikutin. Nah, seorang ethical hacking juga harus mengikuti itu, ya. Kemudian memahami konsep dasar etika profesi dan etika komputer. Nah, ini tadi tujuannya adalah agar kita tidak keluar, ya, dari norma-norma. Walaupun kita masuk ke dalam sistem, kita hanya sebatas mencari tahu kelemahannya, ya, tidak untuk merubah, merusak, apalagi menghapus, ya, seperti itu. Ethical hacking di Indonesia
populasinya itu masih sedikit sekali ya. Kenapa? Karena ya itu tadi banyak ya, seorang hacker di Indonesia itu banyak, tapi tidak semuanya berorientasi untuk kebaikan ya, makanya tadi dikatakan masih sedikit ya. Kebutuhan tenaga investigator komputer forensik dan ethical hacking sangat dibutuhkan. Nah ini khususnya untuk keamanan di negara kita ya, di digital forensik itu masih sedikit sekali ya. Banyak yang tergiur tawaran di luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri ya sekali lagi apresiasinya ya terhadap kemampuan seseorang itu tinggi kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu saya katakan lemah dan bahkan cenderung tidak ada ya. Di Indonesia kerjaan MC itu yang pertama apa? Mengajak penonton, audiens untuk memberikan applause ya. Nah, dari sini saja kita bisa menilai bahwasanya ya tingkat kesadaran orang untuk menghargai orang lain itu minim di Indonesia. Bandingkan di luar negeri, ya orang akan dengan sukarelanya ya memberikan aplaus, ya memberikan sanjungan apabila orang itu memang dirasa layak, ya. Apalagi dalam hal ini untuk pengakuan, ya. Pengakuan ini kan tidak lepas juga dari penghasilan yang akan didapat, ya seperti itu. Di luar negeri itu sangat-sangat besar sekali, ya. Di Indonesia paling-paling apa? Kalau misalnya seorang hacker ketangkep, ya, kalau memang dianggap baik, itu akan disekolahkan dan lain sebagainya, ya. Pengembangan tenaga ahli untuk keamanan nasional, polisi dan tentara cyber, ya ini baru saja, ya, mungkin sekitar 4 tahunan ke belakang, ya. Potensi pengembangan SDM sangat besar, iya, ya. Indonesia itu negara yang maritim, ya, jadi banyak terdiri pulau-pulau. Nah itu juga harus diamankan, tidak hanya dari menggunakan kekerasan, tapi juga dengan sistem, ya. Apalagi kan sekarang semua lini kehidupan kita kan semuanya tidak luput dari teknologi, ya. Nah, itu juga harus diamankan lalu lintasnya, ya. Nah, Indonesia, apakah orang Indonesia semuanya belum menguasai atau programmer? Banyak kok, banyak. Orang Indonesia itu banyak yang menjadi programmer, ya, bikin robot, bikin sistem banyak. Hanya saja itu tadi saya katakan apresiasinya, ya, apresiasi untuk di dunia ini yang masih minim, sehingga mereka enggan, ya, sedikit sekali, ya, yang tertarik untuk memperdalam dunia ini, ya. Siapa ini? Ini adalah Ono Widodo Purwo, ya. Ini adalah seorang pakar teknologi informasi di Indonesia, ya, aktivis penyebar OS Linux, ya. Nah ini juga pelopor, seorang ini pelopor wajan bolik, ya. Jadi beliau ini membuat antena wajan bolik untuk memancarkan internet dengan cepat dan murah, ya. Kemudian ini siapa? Ini adalah Imade Wiryana, ya. Salah seorang tim cyber Pas Pampres, ya, Republik Indonesia. Beliau juga aktivis pelopor perkembangan OS Linux di Indonesia, ya. Ini siapa? Ini adalah AKBP Muhammad Nur Ahzar, ya, MSc, CHFI, CAI, ya. Beliau adalah Kepala Puslap 4 Bareskrim Polri, aktif di tahun 1997. Senior di dunia komputer forensik di Indonesia. Buku juga beliau sudah punya buku, ya, yaitu Digital Forensik atau Panduan Praktis Investigasi Komputer. Nah, adakah etika yang harus dimiliki seorang peretas? Ada. Yang pertama, hormati ilmu pengetahuan dan informasi, ya. Yang kedua, tidak mengambil keuntungan untuk pribadi, ya. Tidak mendistribusikan software bajakan. Nah, ini, ya. Software bajakan kan paling banyak di Indonesia, ya. Kemarin juga sudah saya singgung kalian untuk membuat video tugas sebagai sebagai
sikap kalian bagaimana menanggapi tentang software bajakan ini ya. Jangan melakukan tindakan bodoh dan tidak terstruktur atau terencana. Hormati sistem komputer, perangkat yang diretas. Dalam artian jangan merusak, jangan menghapus, jangan mengubah data tersebut ya. Dihormati ya. Laporkan celah atau lengah sistem keamanan. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa masuk di dalam ini ya, dalam sistemnya, dikasih tahu dong kalian bisa masuknya lewat apa, kelemahannya apa ya. Selalu mengetahui kemampuan pribadi, maksudnya tahu batasan diri kalian. Oh, saya ini baru mampu batas ini, jadi jangan sampai mau ke atas lagi ya, belajar lagi seperti itu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kuliah hari ini ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.